pemula memang kebanyakan yang ditanyakan itu awalnya ternak ini nanti jualnya bagaimana kalau sudah banyak. Jadi domba Texel bobot 25 itu harganya 1.350.000 per ekor. Sebelum dibayar, domba itu jangan sekali-kali diturunkan dari mobil. Jadi kita sebagai YouTuber itu kan jelas pasti tidak mungkin, kalau menipu kan ya repot nanti. Hancur semuanya karirnya yang dibangun selama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali di channel Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Welcome back to my channel teman-teman. Ini untuk mengobati teman-teman yang kangen dengan Hilwaya Farm di Bandung, Tulungagung, khususnya Mbak Indra Kusumawati ya. Ini langsung requestnya tak kasih ini. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ini. Ini habis Mas ya, ditunjuk jadi menteri atau iya, lolos caleg tanda tangan. Tanda tangan siap. Penjualan domba. Penjualan domba. Iya. Oh iya. Yang lainnya kan tanda tangan angkatan menteri ini lah. Ini penjualan domba. Apa kabar Mas Nanang ini? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Nah, Mas ini untuk peternak-peternak mula banyak yang beli di sini ya domba-dombanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama ini penjualannya bagus Mas. Insya Allah bagus ya. Kemarin sempat turun karena ramenya pemilu kemarin agak mempengaruhi ke pemasaran, tapi itu hanya sebentar. Insya Allah alhamdulillah sudah kembali naik. Iya, dari peternak-peternak pemula kan otomatis ke mereka yang dikhawatirkan kan penjualan kembali gitu Mas ya. Kita bisa bagi-bagi sedikit tips masalah pemasaran dan lain-lain, dan juga maraknya penipuan saat ini gitu nggih. Oh iya, bagi teman-teman yang pemula memang kebanyakan yang ditanyakan itu awalnya ternak ini nanti jualnya bagaimana kalau sudah banyak, itu kan pertanyaannya. Itu pernah juga kami ulas di video kami, tips-tips untuk penjualan. Jadi salah satunya tipsnya adalah lewat media sosial, misalkan Facebook atau IG atau TikTok. Silahkanlah nanti berkreasi untuk membuat, atau mungkin YouTube seperti Mas Tunda ini kan bisa untuk sarana jual beli juga gitu. Nah, sayangnya akhir-akhir ini itu banyak sekali modus penipuan Mas lewat media sosial. Nah, itu yang perlu kita antisipasi bagaimana supaya kita tidak menjadi korban. Kalau pelaku kan jelas bukan, tidak menjadi korban penipuan gitu. Nah, kemarin kami juga ada pengalaman Mas ini untuk penipuan lewat Facebook. Nah, ini ada modus baru teman-teman. Jadi modusnya gimana Mas ini Mas? Iya, sedikit kami ceritakan. Modusnya itu segitiga. Jadi begini awalnya. Ada. Bentar, sebelum kita lanjut ke segitiga, segitiga bermuda atau apa, agak sana dulu Mas ya. Ini teman-teman kangennya sama Mas Nanang atau sama dombanya nanti takutnya gitu. Ini untuk persiapan pakan Mas Nanang. Iya, untuk persiapan pakan ini sebentar lagi puasa, kita nandon pakan lumayan banyak. Berarti dijemur di sana ya, di tempat pakan, di tempat ladangnya? Iya, oke. Ini sudah. Jadi ini lagi makan dombanya. Segitiga bermuda tadi. Itu begini Mas. Ada si A gitu. Si A itu memposting status di Facebook. Nah, itu dia menuliskan mencari domba-domba betina Texelan gitu. Kemudian setelah diposting ternyata dia dihubungi oleh Mr. X. Mr. X bahwa lewat WA hubunginya. Dia kan mencantumkan di postingannya, dia mencantumkan nomornya. Nah, Mr. X ini menghubungi pemosting itu si A ini bahwa dia punya domba-domba betina Texel sesuai yang dicari. Dengan harga penawarnya itu sangat murah Mas. Jadi domba Texel bobot 25 itu harganya 1.350.000 per ekor. Itu kan sangat murah. Untuk pemula itu langsung tergiur. Wah, ini kok murah. Tanya kemana-mana kan harganya di atas 2 juta.
Ini kok murah gitu. Terus kemudian Mr. X ini juga menghubungi saya. Nah, tahu nomor saya dari mana? Kemungkinan dari YouTube. Biasanya kan di statusnya itu kan ada nomornya ya. Itu. Nah, kemudian menghubungi saya, tanya apakah ada domba Texan betina dengan spek begini-begini. Saya bilang kan ada gitu. Kebetulan memang banyak teman-teman dari YouTube yang melihat YouTube kami itu kan menghubungi kami, entah tanya pakan atau konsultasi apa itu biasa. Saya dihubungi nomor tidak dikenal itu biasa. Kemudian dia menanyakan itu terus minta video, kami videokan. Nah, video dari kami itu dikirimkan ke si A tadi oleh Mr. X. Nah, terus percakapan saya itu juga di forward ke sana. Di screenshot gitu. Bukan di screenshot, langsung di forward. Di forward itu seakan-akan memang dia itu berjualan betul-betul peternak. Gitu, terus akhirnya deal harganya, belinya ke saya itu harganya normal. Misalkan 2.300.000 atau 2.500.000 untuk bobot 25 kilo ya Mas ya. Kemudian sejanjian harinya misalkan tanggal ini dikirim, saya dikirimi Sherlock. Sherlock yang dikirim saya itu adalah tempatnya si A. Gitu. Dan si A juga dikirimi, dia sebelum dikirim Mr. X itu tadi minta video waktu packing, persiapan pengiriman gitu. Jadi terus videonya dikirim ke sana, ke si A. Terus akhirnya saya kirim ke tempatnya si A. Sebelum setelah saya datang, saya belum ketemu si A tapi sudah datang ke lokasi. Sampai lokasi. Si A itu ditelepon sama Mr. X-nya itu. Pak, orang saya sudah datang. Tolong ditransfer. Itu uangnya tolong ditransfer. Akhirnya ditransfer. Itu waktu itu 10 ekor. 10 ekor dengan harga 1.350.000-an. Nah, setelah itu saya turun. Salaman sama si A tadi gitu. Terus, Mas, uangnya saya transfer. Loh, tiba-tiba dia bilang gitu, ditransfer kemana Mas? Ya ke yang punya domba ini. Loh, ini punya saya. Wah, akhirnya kan ribut. Dia mengira saya penipu, saya juga mengira dia menipu juga. Kita kan ribut, akhirnya ya udah kita ke kantor polisi, kita jelaskan kronologinya seperti ini. Ternyata dari Pak Polisi itu diketahui bahwa sudah beberapa kali terjadi penipuan model seperti itu. Tidak hanya domba, bisa gula, bisa minyak, yang modusnya sama. Jadi segitiga seperti itu. Nah, si A tadi itu sudah kehilangan uang karena transfer ke penipunya. Ketika dia transfer itu langsung semuanya dihapus Mas, chatnya bersih. Sama saya juga, sama dia juga. Dia hilang, nggak temu. Akhirnya ya kita selesaikan baik-baik. Alhamdulillah si A tadi bisa menerima bahwa dia tertipu dan saya juga tertipu. Jadi dua-duanya korban kita. Jadi intinya antara pembeli dan penjual, dengan selaku penjual peternak itu sama-sama dirugikan dengan adanya Mr. X penipu ini ya. Saya rugi waktu, terus ongkos kirimnya, dombanya juga ya. Dombanya juga karena perjalanan bolak-balik itu kan juga lemes. Gitu. Tapi yang paling banyak kerugiannya ya si A tadi. Gitu. Soalnya sudah transfer ke Mr. X-nya tadi, penipunya tadi Mas ya. Jadi saran kami itu akan lebih rumit Mas, ketika dombanya itu dikirim lewat travel, bukan dikirim sendiri. Yang punya sendiri. Untungnya saya kan kirim sendiri. Pas kirim sendiri. Ya. Terus domba itu belum saya turunkan. Kita bicara dulu dan sudah tahu. Kalau domba itu sudah diturunkan, itu urusannya tambah rumit. Jadi saran kami, ketika jenengan jadi penjual, yang lainnya ya teman-teman nanti penjual lewat travel itu harus ada surat jalan yang menyertakan bahwa domba sudah dikirim lewat travel ini dan diserahkan ditandatangan oleh travel dan jenengan, dan itu belum dibayar, misalkan COD ya, misalkan COD pembayarannya gitu harus ada jelas. Jadi kita akadnya dengan travel jadinya, bukan dengan pembeli. Kalau ada apa-apa, jadi travelnya ini juga nanti bertanggung jawab karena ada surat jalannya. Gitu. Nah, terus sebelum dibayar, domba itu jangan sekali-kali diturunkan dari mobil. Jadi kita pembelinya suruh melihat dulu dombanya,
terus suruh bayar, baru kalau sudah lunas itu baru diturunkan. Jangan diturunkan dulu baru dibayar, jangan. Ketika itu Mas, itu pembayarannya misalkan yang si X tadi ya, penipunya tadi telepon, itu anak buah saya kasarannya sudah sampai situ, terus silahkan ditransfer sekarang. Nah itu ditransfer semuanya Mas? Semuanya. Semuanya ditransfer. Dan menurut saya, pihak dari berwajib, polisi itu intinya kalau mengurusi hal-hal seperti ini masih kurang gerak cepat gitu atau gimana? Sulit Mas. Kalau kerugiannya masih di bawah 10 juta atau sekitar 10 juta itu agak sulit untuk ngedurus atau gimana. Waktu itu dilihat rekeningnya itu orang Lampung. Ada kejadian perkaranya di Blitar. Seperti itu Mas ya. Ya, untuk nomornya kita tidak bisa melacak orangnya di mana. Itu yang bisa kan cyber polisi. Intinya gini Mas, kita pembahasan kita ini mohon maaf ini berhubung sudah azan ya. Kita langsung ringkas saja ya ini tadi. Nanti pemasaran intinya memang benar-benar lewat medsos, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, tapi dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Betul, nggih. Kalau jenengan pemula mau beli, ya lebih enaknya itu, ini bukan promosi Mas ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Kepada peternak yang misalkan sudah pernah diliput di YouTube atau punya akun YouTube sendiri, channel YouTube sendiri, itu kan jelas ada peternakannya, itu lebih jelas. Dan pada intinya kalau sistem COD dan lain-lain juga belum barang masuk ke kandang jangan dibayar dulu gitu intinya, atau sebelum sampai jangan dibayar kalau COD. Tapi kalau sudah percaya sama benar-benar itu memang peternak, ya ditransfer dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan dia biasanya sudah misalkan jenengan sebagai YouTuber, itu kan jelas pasti nggak mungkin, kalau menipu kan ya repot nanti. Hancur semuanya karirnya yang dibangun selama ini. Ya betul, gitu karirnya hancur kalau YouTuber terus menipu itu ya. Selesai YouTube-nya. Selesai. Semuanya selesai percuma yang dibangun selama ini. Jadi lebih aman lah kalau misalkan transaksi dengan yang sudah terkenal lah. Itu insya Allah lebih aman. Dan juga untuk peternak-peternak yang beternak itu nantinya jualnya bisa lewat medsos sendiri, tapi dengan kehati-hatian ya. Dengan membangun media sosialnya sendiri. Itu kan perlu dibangun tuh Mas, seperti intinya YouTube itu kan perlu dibangun dari awal. Taunya sekarang besar gitu. Dulunya juga berdarah-darah gitu. Ya, siap Mas, mohon maaf ini karena waktunya memang sudah tadi pas mampir kebetulan pas di jalan dengar-dengar itu terus langsung ke sini gitu aja ya. Kita lanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan tambah sehat dan tambah berkah, dan teman-teman semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk jenengan semuanya, tambah sukses, tambah berkah. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.